Ada beberapa poin yang memang harus diperhatikan oleh teman-teman jika teman-teman ingin membangun rumah namun budget teman-teman terbatas. Yang pertama adalah desain yang sangat sederhana. Karena desain ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap bangunan kita nantinya. Usahakan desain yang teman-teman pilih adalah desain yang minimalis ya, bukan klasik, bukan yang macam-macam ya. Lalu yang kedua adalah tidak banyak sekat atau dinding. Nah, ketika teman-teman membuat rencana untuk bangunan rumah teman-teman, usahakan tidak banyak dinding jika dananya terbatas. Hal ini supaya nanti tidak ada pekerjaan pemasangan dinding ya, yang sebetulnya pekerjaan dinding itu bisa kita hilangkan dan akan memangkas biaya proyek nantinya. Lalu yang ketiga itu ada pemilihan atap. Nah, ketika teman-teman membangun sebuah rumah, sekarang kan lagi tren nih atap yang model dak gitu ya. Hindarin itu kalau misalkan teman-teman ingin benar-benar memangkas biaya anggaran untuk rumah teman-teman. Dak ini membutuhkan biaya yang besar, dari mulai pembersihan, backcasting, atau kalau tidak pakai backcasting, pakai bondek pun sekarang harga bondek mahal, harga bersih tiap hari naik. Hindarin itu. Selain itu, ketika dak sudah jadi, maka dak atap teman-teman itu harus di waterproofing, dan biaya waterproofing ini juga lumayan mahal. Apa sih waterproofing yang biasa dipakai? Sebaiknya minimal tuh ya Sika 107, terus nanti di plester lagi pakai semen, atau enggak paling murah pakai aquaproof. Aquaproof kan 1 kilo paling yang harga 80.000 cuman efektifnya cuma kepake 1 meter persegi, kan lumayan. Jika atap teman-teman bukan dak, maka struktur bangunan teman-teman seperti kolom, balok itu tidak usah yang berukuran besar, bisa berukuran kecil. Tapi kalau misalkan teman-teman merencanakan untuk dibangun 2 lantai, maka boleh saja teman-teman siapkan saja tiang atau kolom yang berukuran besar sesuai kebutuhan. Lalu baloknya pun berukuran sesuai dengan kebutuhan atau lebih besar. Terus nggak usah didak dulu, mungkin bisa pakai atap genteng dulu. Ya ini sih tergantung kondisi dana teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ternyata budgetnya cukup buat dak ya, tidak apa-apa untuk membuat atap dak. Lalu selanjutnya jendela. Teman-teman memiliki jendela yang tidak terlalu besar ya. Memang jendela yang besar ini akan membuat bangunan lebih modern, juga cahaya yang masuk lebih banyak. Tapi ini juga perlu biaya yang besar. Loh, kenapa jendelanya? Kalau yang besar lebih banyak makan biaya? Tentu karena kusen atau frame kan lebih panjang ya enggak. Terus kaca buat jendela yang biasa dipakai rumah-rumah itu biasanya ketebalannya itu sekitar 4 mili. Nah, ketika teman-teman memiliki jendela yang ukuran besar, lebar maupun tinggi, maka teman-teman harus menggunakan jendela yang mempunyai ketebalan minimal tuh 6 atau 8 mili gitu loh. Bahkan mungkin kalau lebih lebar 10 mili, dan itu harganya lebih mahal. Dan juga kalau di daerah-daerah kita dapetin kaca yang mempunyai ketebalan yang seperti 8 mili, itu akan susah. Lalu yang kelima, finishing lantai. Maka bisa lantainya menggunakan keramik saja, karena harga keramik itu bisa setengahnya harga granit tile yang ukuran 60-60 itu. Jika teman-teman pakai keramik warna putih polos lah ya, maka teman-teman bisa menghemat anggaran. Secara sekarang kalau pakai keramik pun lantai akan terlihat lebih bersih juga, sama seperti granit, hanya saja mungkin keramik mempunyai nut yang lebih besar dibandingkan granit. Tapi dari segi kebersihan menurut saya sih sama aja ya. Lalu yang keenam ada plafon. Nah, ketika teman-teman mau membangun supaya hemat, maka plafonnya teman-teman bisa nggak pakai plafon hemat, atau teman-teman pengen rapi ya pakai plafon. Tapi saya sarankan bahwa plafonnya lurus aja, nggak usah ada yang bentuk aneh-aneh lah, udah lapis. Itu bakalan banyak memakan anggaran biaya. Yang terpenting adalah hasilnya lurus, rapi ya. Buat apa bentuk aneh-aneh tapi nggak beres ya nggak.
Juga kalau teman-teman plafonnya pengen lebih hemat, teman-teman tidak usah menggunakan list gipsum untuk setiap keliling pojokan. Hal ini juga akan menghemat biaya pengeluaran pada bangunan teman-teman. Lalu selanjutnya nomor 7, gunakan lampu yang model bulat atau bulb. Itu yang model biasa ya, bukan yang model downlight. Kenapa? Karena harga downlight lebih mahal dibandingkan lampu bulb. Ya mungkin secara estetika lampu downlight lebih bagus, tapi secara harga tentu lebih hemat lampu bulb. Yang kedelapan, buatlah rencana anggaran biaya. Nah, ini adalah hal penting yang biasa dilewatin sama orang-orang ketika akan membangun rumah. Ya mungkin karena nggak mau repot, nggak mau keluar biaya, juga yakin aja sama perkiraan diri sendiri atau kata orang lain. Usahakan teman-teman ketika teman-teman mau membangun rumah, dirincikan biaya yang akan dikeluarkan, baik misalkan untuk pekerjaan dinding, pekerjaan struktur, pekerjaan fondasi, pekerjaan atap, yang nggak bayar tukang. Nah itu dirincikan teman-teman ya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa menyesuaikan budget dengan bangunan yang akan dibangun. Jangan sampai bangunannya wah, budgetnya terbatas, kita nggak tahu nih bahwa duit itu nggak cukup. Teman-teman atau kita bisa bangun aja gitu, tiba-tiba di tengah jalan proyeknya mandek, nggak bisa diterusin karena uangnya tidak ada, bangunan pun tidak bisa diisi. Nomor 10, sistem pekerjaan. Untuk sistem pekerjaan, teman-teman bisa pilih sistem pekerjaan borong tenaga. Hal ini akan memastikan anggaran untuk tukang itu akan lebih pasti. Kenapa? Karena kan kita ada kontrak. Berbeda dengan tukang harian. Kita nggak pernah tahu tukang harian segimana ya beresnya. Tapi dengan sistem borongan ini, kita udah tahu nih, oh berarti sampai selesai bayar tukang segini nih. Poin nomor 9. Jika teman-teman tidak mau sistem borongan, bisa pakai sistem harian. Tapi syaratnya, teman-teman harus memiliki tukang harian yang benar-benar teman bisa percaya dan memang teman-teman tahu kualitasnya. Cuman masalahnya kalau tukang harian, kalau budget kita mepet nih ya, kita nggak bisa memastikan juga gitu. Kira-kira mas, ini sebulan beres ya. Kadang tukang harian tuh digituin tuh merasa nggak enak ya. Karena tukang harian pun ada yang memang kerjanya lama tapi rapi, ada juga yang cepet tapi kurang rapi. Jadi teman-teman nggak bisa, saya pengen murah, cepet, rapi. Nggak bisa, pasti ada yang plus minusnya gitu loh. Lalu poin nomor 12 adalah hindari pekerjaan bongkar pasang. Ingat ya teman-teman, jangan sampai ketika tukang sudah kerja terus tiba-tiba teman-teman nggak cocok, wah ini mas bongkar deh, wah ini bongkar deh. Jangan ya, apalagi sistem borongan. Kasihan mereka, soalnya kan mereka udah kerja, terus kecuali salahnya ada di mereka. Kalau salahnya memang ada di kita, misalkan kita awalnya pengen desainnya seperti ini, lalu kemudian berubah gara-gara kita main ke rumah orang, wah desain seperti ini bagus, lalu kita coba terapkan di proyek kita yang lagi berjalan, lalu kita mau minta tukang buat merubah. Nah itu hindarin itu, karena ini akan memakan biaya, material akan terbuang, jam kerja tukang juga akan bertambah. Lalu poin nomor 13, kurang rapi sedikit nggak apa-apa lah, yang penting secara fungsi terpenuhi, yang penting bangunannya kuat. Ya mungkin untuk satu blok dinding plester aci mungkin kalau pengen rapi bisa 3 hari, tapi kalau misalkan teman-teman ya udahlah nggak usah rapi banget, yang penting cepet, itu 1 hari bisa. Lalu yang terakhir adalah rencanakan dengan matang. Dari mulai rencana gambar, usahakan teman-teman ada gambar denah, posisi dinding, ukuran pintu, segala macam ya. Terus nanti posisi lampu, saklar di mana, stop kontak di mana. Supaya apa? Supaya tukang kerjanya cepet. Jangan sampai mereka mau kerja, waduh saya nyari yang punya rumah nih, ini stop kontaknya di mana, saklarnya di mana, lampunya berapa biji, akhirnya mereka nggak bisa kerja. Kalau mereka borongan mereka bakal rugi, kalau mereka harian teman-teman yang rugi. Jadi begitulah tips-tips yang bisa saya bagikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.